Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik. Kita lanjut dengan adab bepergian atau safar. Kemarin di poin 14, insyaallah ya. Kemarin di poin 14, apabila tidur di awal malam atau senja, hendaklah tidur berbantalkan lengan tangannya. Dan jika tidur di akhir malam, hendaklah menegakkan lengan tangannya dan kepala di atas telapak tangannya, agar tidak ketiduran hingga menyebabkan ketinggalan sholat subuh dari waktunya, supaya tidak terlalu nyenyak tidurnya kalau menjelang subuh. Lanjut di poin 15. Apabila sudah mendekati kepada suatu kota, hendaknya membaca doa berikut ini, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membacanya. Doanya seperti ini: Allahumma ja'al lana biha qarara warzuqna fiha rizqan halala. Allahumma inni as'aluka khaira hadhil madinati wa khaira ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha. Artinya, ya Allah, jadikanlah di kota ini tempat tinggal yang aman bagi kami, dan berilah kami rizki yang halal di sana. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan kota ini dan kebaikan yang ada di dalamnya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan apa yang ada di dalamnya. Karena ketika kita menuju suatu kota atau safar ke tempat atau ke daerah lain, kita tidak tahu ya seperti apa daerah tersebut, maka selalu kita berdoa memohon perlindungan kepada Allah. Lanjut di poin 16. Hendaknya segera pulang dan kembali ke kampung halaman setelah selesai menunaikan semua kebutuhan dan keperluannya. Hendaknya segera pulang dan kembali ke kampung halaman setelah selesai menunaikan semua kebutuhan dan keperluannya dari tujuan safar yang ia lakukan. Jadi hendaknya segera pulang, jangan terlalu lama, dan kembali ke kampung halaman setelah selesai semua kebutuhan dan keperluannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, as-safaru qit'atun minal adabi yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu fa idza qada ahadukum nahmatahu hajatahu min safarihi falyu'ajjil ila ahlihi. Artinya, safar atau bepergian jauh itu adalah sepotong dari azab atau siksaan. Ia menghalangi seseorang di antara kamu dari makan, minum, dan tidurnya. Maka apabila seseorang di antara kamu telah selesai memenuhi kebutuhannya dari tujuan safar yang ia lakukan,
maka hendaklah segera kembali kepada keluarganya. Maksudnya apa? Safar bepergian jauh ini adalah sepotong dari azab katanya ya, atau siksaan. Yang dimaksud adalah ketika kita berkendaraan misalnya, kadang kalau kaki terlalu lama bengkak gitu ya, pegel, dan itu merupakan sepotong dari azab katanya gitu ya. Ada timbul kesulitan ketika kita berkendaraan, dan juga kita harus sampai meninggalkan orang-orang yang kita cintai di rumah ya, dan itu juga salah satunya. Jadi musafir juga akan sulit makan, minum. Kalau sekarang mah tidak terlalu sulit ya, udah ada rest area, betul. Kalau dulu mungkin akan sangat kesulitan sekali untuk makan, minum di tempat safar. Makan, minum, dan tidur ini merupakan 3 hal yang merupakan rukun kehidupan, di mana ketika safar itu terasa sangat sulit melakukannya. Kalaupun ada rest area harus bekal banyak uang ya. Jadi lebih enak ketika di rumah, ya. Jadi hendaklah segera pulang setelah menyelesaikan semua kebutuhannya. Lanjut lagi di poin ke-17. Tinggal 3 poin lagi. Poin ke-17, apabila telah berangkat kembali ke kampung halamannya, maksudnya mau pulang ya. Ketika mau pulang, apabila telah berangkat kembali ke kampung halamannya atau OTW pulang, hendaknya bertakbir 3 kali dan membaca doa ini ya. Ini mah pendek, boleh dihafal. Aibuna. Nah, boleh dihafal ya. Aibuna, taibuna, abiduna, lirabbina hamiduna. Nah, segitu. Boleh diulang ya. Aibuna, taibuna, abiduna, lirabbina hamiduna. Nah, gitu ya. Artinya kami kembali bertaubat, beribadah, dan memuji kepada Rob kami. Maksud dari bertaubat di sini yaitu menyatakan diri kembali kepada Allah. Menyatakan diri kembali kepada Allah dan menyesali perbuatan dosa yang mungkin dilakukan ketika safar ya. Menyatakan diri kembali kepada Allah dengan menyesali perbuatan dosa yang mungkin dilakukan ketika safar, maka kita bertaubat. Abiduna, taibuna. Abiduna, beribadah, yaitu menegaskan setelah perjalanan akan kembali fokus beribadah. Karena ketika safar sholatnya dikosor, dijama ya. Nah, maka ketika kembali kita berdoa kepada Allah untuk abiduna, beribadah lagi semaksimal mungkin. Yang selanjutnya hamiduna, yaitu memuji kepada Rob kami, menyatakan rasa syukur dan pujian kepada Allah atas rahmatnya yang telah diberikan, yaitu keselamatan bisa pulang kembali setelah perjalanan. Maka bertaubat, beribadah kembali, dan bersyukur kepada Allah karena telah menyelamatkan kita dari safar sehingga bisa kembali ke rumah masing-masing ya.
Rasulullah mengulang-ulanginya beberapa kali karena melakukannya seperti itu. Maka ketika kita pulang dari safar, hendaknya berdoa seperti doa yang tadi ya. Lanjut lagi, ada 2 poin lagi. Poin ke berapa? 18. Betul? Poin ke-18. Hendaknya jangan pulang ke rumah pada malam hari, dan hendaknya mengutus seseorang untuk menyampaikan berita gembira kedatangannya kepada keluarganya, agar mereka tidak kaget dengan kedatangannya. Demikianlah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan bikin surprise gitu ya, tidak ngasih kabar dulu. Tapi karena sekarang ada HP ya, bisa langsung mengabari keluarga supaya bisa bersiap-siap. Jangan sampai ruas ketika kita datang mendadak gitu ya, apalagi malam-malam. Seperti itu. Dan yang terakhir di poin 19. Seorang perempuan, nah ini, seorang perempuan tidak boleh bepergian sehari semalam kecuali bersama mahramnya. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang perempuan tidak boleh bepergian sehari semalam kecuali bersama mahramnya. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahilu limroati tusafiru masirota yaumin walailatin illa ma'adi mahramin alaiha. Artinya, tidak halal bagi seorang perempuan bepergian selama jarak perjalanan sehari semalam kecuali didampingi mahramnya. Tapi ada ijma para ulama. Ini catatannya ya. Ada ijma dari para ulama. Bolehnya safar wanita tanpa mahram atau tanpa suami jika ada alasannya ya. Jadi bolehnya safar wanita tanpa mahram atau tanpa suami jika ada alasan yang disyariatkan, dan tentunya ada syaratnya. Ada 6 syarat, boleh dicatatnya karena ini penting ketika kita mau umroh dan suami kita tidak bisa ikut. Ini ada, boleh ya. Yang pertama, jalannya dipenuhi dengan rasa aman. Adanya rasa aman ketika di perjalanan. Yang kedua, selamat dari godaan. Yang kedua, selamat dari godaan. Yang ketiga, ketika safar, wanita ditemani oleh wanita yang thiqah atau terpercaya. Ditemani oleh wanita yang thiqah atau terpercaya. Sudah? Ditemani oleh wanita yang thiqah atau terpercaya. Yang keempat, mengenakan pakaian syar'i serta memperhatikan akhlak dan adab Islam. Mengenakan pakaian syar'i serta memperhatikan akhlak dan adab Islam.
Yang kelima, safarnya dengan menggunakan angkutan umum, katanya di sini ya, dan ditemani wanita yang terpercaya. Poin pentingnya ditemani oleh wanita-wanita sholih yang terpercaya. Yang selanjutnya, mukim atau menetap dengan wanita terpercaya yang dikenal ketakwaannya dan berakhlak lurus. Mukim atau menetap dengan wanita terpercaya yang dikenal ketakwaan dan berakhlak lurus. Sudah beres? Masya Allah, alhamdulillah. Adab dari safar sudah selesai, tinggal kita mengamalkannya. Nah, boleh dimurojaah dari adab pertama yang catatannya komplit. Dari pertama kita akan memurojaah sebentar. Adab safar ya. Yang pertama, mengembalikan barang-barang tanggungan dan titipan yang ada padanya kepada pemiliknya. Yang kedua, perbekalan safar dipersiapkan dari harta yang halal. Yang ketiga, berpamitan kepada keluarga, sahabat yang terdekat. Yang keempat, ketika bepergian safar dibarengi oleh 3 orang atau 4 orang supaya ada yang saling mengingatkan ya. Selanjutnya, harus mengangkat seorang pemimpin supaya tahu kapan mau berhenti, kapan kita harus ke kanan, harus ke kiri, tidak banyak pendapat ya. Yang selanjutnya, melakukan sholat istikharah. Jadi tidak hanya untuk mencari jodoh saja istikharah ya. Jadi untuk menentukan di antara 2 pilihan yang dua-duanya baik, kita minta kepada Allah yang terbaik. Yang ketujuh, ketika meninggalkan rumah membaca doa. Yang kedelapan, berangkat di pagi hari pada hari Kamis, itu opsi. Kalaupun di hari lain pun boleh. Hendaknya yang kesembilan, bertakbir ketika tanjakan, dan kalau menurut subhanallah. Yang ke-10, jika merasa takut kepada seseorang, hendaknya membaca doa lagi. Yang ke-11, anjuran lagi untuk banyak berdoa. Yang ke-12, sama juga membaca doa. Ke-13, berdoa lagi. Ini poin-poin terus berdoa ya. Yang ke-14 tadi, apabila tidur pada awal malam, lengan tangannya, bantal lengan tangannya. Kalau di akhir malam, menegakkan lengan tangannya dan kepala di atas telapak tangan. Ini yang tadi ya, dari 15 sampai 19. Masya Allah, semuanya isinya doa lagi. Selalu meminta pemeliharaan dari Allah, karena Allah sebaik-baik pemelihara. Masya Allah, tinggal kita mengamalkannya ketika safar. Itu yang adab-adab untuk safar ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya ketika kita mau safar nanti.